Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dila Bulan Suci dengan NIM 19259324 dari kampus UBSI Kramat 98, kelas 197007 akan memaparkan materi mengenai sistem ERP dan akan mendemonstrasikan penerapan sistem ERP menggunakan Odoo untuk memenuhi salah satu persyaratan uji profisiensi ERP. Pada video ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ERP, mulai dari konsep dasar ERP, pengenalan Odoo beserta modul-modulnya, hingga implementasi pada studi kasus perusahaan manufaktur. Nah, kita lanjut ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan menghubungkan seluruh proses bisnis dalam sebuah perusahaan. ERP memungkinkan berbagai departemen seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang, dan keuangan bekerja dalam satu sistem dan menggunakan satu database yang sama. Selanjutnya ada tujuan penerapan ERP. Jadi tujuan utama penerapan ERP adalah untuk mengintegrasikan seluruh departemen sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, serta menyediakan informasi yang akurat dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, manfaat ERP secara umum. Jadi dengan ERP, perusahaan dapat mengontrol proses bisnis secara end-to-end, mulai dari perencanaan, eksekusi produksi, hingga pelaporan. ERP juga membantu meningkatkan transparansi data dan koordinasi antar departemen, sehingga pengelolaan stok menjadi akurat dan proses produksi hingga pelaporan menjadi terkontrol. Selanjutnya, itu ada Odoo sebagai sistem ERP yang terintegrasi. Jadi Odoo itu merupakan salah satu software ERP yang bersifat modular dan terintegrasi. Odoo menyediakan berbagai modul bisnis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini ada modul-modul Odoo, ada modul akuntansi, modul pos, dan sebagainya. Namun, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul sales, modul purchase, modul inventory, modul manufacturing, dan modul accounting, di mana modul sales itu digunakan untuk mengelola proses penjualan, mulai dari pembuatan penawaran, pesanan penjualan, hingga pengiriman dan pembuatan faktur. Kemudian modul purchase itu digunakan untuk mengelola proses pembelian bahan baku atau barang dari pemasok. Modul inventory berfungsi untuk mengelola stok barang dan bahan baku, serta mengelola pergerakan persediaan di gudang. Kemudian modul manufacturing digunakan untuk mengelola proses produksi yang di dalamnya terdapat bill of material, kemudian pusat kerja, operasi produksi, dan juga manufacturing order. Kemudian selanjutnya ada modul accounting, itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara otomatis berdasarkan transaksi dari modul lain. Nah, setelah memahami konsep ERP dan fungsi masing-masing modul Odoo, selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo pada sebuah perusahaan manufaktur garmen sebagai studi kasusnya. Jadi, studi kasus pada implementasi ini adalah PT Mitra Garmen, yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pakaian seperti jaket kerja dan kaos polo serta kaos polo, di mana strategi produksinya itu bagi menjadi dua, yaitu make to order dan juga make to stock. Kemudian ada latar belakang. Jadi mengapa Odoo itu cocok digunakan untuk perusahaan manufaktur tadi? Karena dalam perusahaan modern seperti eh, perusahaan manufaktur yang proses bisnisnya seperti penjualan, pembelian, produksi, dan keuangan itu saling berkaitan satu sama lain. Namun, penggunaan sistem yang masih manual atau terpisah seringkali menimbulkan inefisiensi dan ketidaksinkronan data antar departemen. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem ERP yang terintegrasi untuk menyatukan seluruh proses bisnis agar data konsisten dan operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, alur dari implementasi yang akan saya demonstrasikan nanti itu dimulai dari pembuatan sales order di bagian penjualan. Jika stok produknya tidak mencukupi, maka sistem akan membuat manufacturing order dan akan menjalankan produksi, dan pencatatan produksinya dilakukan di modul manufacturing. Apabila bahan baku tidak tersedia, proses pembelian dilakukan melalui modul purchase. Seluruh pergerakan bahan baku dan produk jadi itu dikelola oleh modul inventory, dan seluruh transaksi tersebut kemudian dicatat secara otomatis pada modul accounting. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan melakukan demo penerapan modul sales, manufacturing, inventory, purchase, dan accounting di Odoo. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi di Odoo
untuk memperlihatkan bagaimana modul sales, modul manufacturing, inventory, modul purchase, dan juga modul accounting saling terintegrasi untuk memenuhi proses bisnis perusahaan, di mana pada kali ini saya akan mendemonstrasikan proses bisnis pada PT Mitra Garmen. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum proses bisnis di PT Mitra Garmen, di mana perusahaan itu memproduksi dengan dua skenario, yaitu untuk produk custom diproduksi berdasarkan make to order, sedangkan untuk produk reguler diproduksi secara rutin berdasarkan master production scheduling. Yang pertama, saya akan menjelaskan skenario make to order, yaitu ketika pelanggan misalnya memesan produk jaket custom sebanyak 25 pieces. Saya akan mulai dengan membuka modul penjualan. Di sini kita bisa membuat penawaran baru. Kita bisa inputkan nama pelanggannya terlebih dahulu, misalnya CP Prima Jaya. Kadaluarsanya kita juga bisa inputkan tanggal kadaluarsa untuk penawaran ini. Komitmen pembayarannya juga misal 30 hari. Lalu kita tambahkan produk yang dipesan. Misalkan CP Prima Jaya memesan jaket kerja ukuran S. Kita konfirmasi kuantitasnya yang dipesan 50. Nah, ternyata karena ini merupakan produk custom, maka kan stoknya belum ada. Kemudian kita bisa kirimkan saja terlebih dahulu penawarannya itu kepada pelanggan. Kita kirim penawaran. Setelah itu akan ada terjadi ke negosiasi, dan ketika setelah sepakat harganya dan juga pengirimannya, maka kita bisa melakukan eh, produksi untuk produk ini. Kita bisa klik replenish. Kemudian kita isi kuantitas yang dipesan dan kita pilih rutenya adalah produksi, lalu kita klik konfirmasi. Nah, replenish ini akan memicu manufacturing order di bagian produksi. Kita buka modul produksi, kita klik operasi, dan kita buka manufacturing orders. Di sini ada manufacturing orders yang harus dijalankan. Namun, kita cek terlebih dahulu bill of material yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, setiap produk itu harus memiliki bill of material yang terdiri dari komponennya beserta unitnya, dan juga terdiri dari SPK, yaitu pusat kerja dan operasi-operasi yang dilakukan di pusat kerja tersebut untuk memproduksi produk tersebut. Nah, kita cek terlebih dahulu, ternyata di sini bill of materialnya ada salah satu bahan baku yang tidak tersedia, yaitu kain drill. Maka kita harus melakukan pembelian. Kita bisa klik di sini, klik replenish. Kuantitasnya kita masukkan sesuai yang dibutuhkan, rutenya kita pilih dari pembelian, lalu kita klik konfirmasi. Nah, hal ini akan eh, membuat RFQ otomatis di modul pembelian. Nah, di sini kita lihat ada RFQ baru atau request for quotation baru. Nah, kemudian kita bisa kirimkan RFQ ini ke pemasok atau ke supplier. Nah, ketika sudah dikirimkan, kemudian ada negosiasi, dan ketika sudah disepakati, maka kita bisa konfirmasi ordernya. Nah, setelah itu kita klik eh, akui, maka kemudian ketika pemasok sudah mengirimkan barangnya, bagian bagian gudang itu harus memeriksa stok dan juga keadaan dari bahan baku yang dikirimkan oleh supplier. Ketika sudah sesuai, maka bisa klik validasi. Maka stok produk itu atau bahan baku yang dibeli tadi akan otomatis tercatat di modul inventory. Kita bisa klik pergerakan di sini. Nah, terdapat kuantitas yaitu 115 unit kain drill sudah masuk di inventory. Kemudian, karena produk tadi
produk atau bahan baku untuk memproduksi jaket tadi sudah tersedia, maka kita bisa kembali ke proses produksi. Kita klik operasi, kita klik manufacturing order. Nah, di sini Kindle sudah tersedia seluruh eh, komponen di bill of material untuk memproduksi jaket ini sudah tersedia semua, sehingga operasi di operasi untuk memproduksi jaket ini bisa kita lakukannya. Untuk memulai produksi bisa dimulai dari operasi cutting. Kita bisa klik mulai, kemudian jika selesai kita klik selesai. Begitupun untuk operasi-operasi selanjutnya sampai semua operasi untuk memproduksi jaket kerja ukuran S ini selesai dilakukan. Ketika sudah selesai semua, bisa klik produksi semua dan ini menandakan proses produksi selesai. Dan eh, kita lihat di sejarah pergerakan itu sudah bertambah eh, stok produk, jadi yaitu jaket kerja, dan sudah berkurang bahan baku di gudang. Nah, kita juga bisa lihat di bagian modul inventory untuk sejarah pergerakannya di sini. Tadi sudah bertambah jaket kerjanya sebanyak 50 unit dan sudah berkurang eh, bahan bakunya. Kemudian karena produk tadi sudah diproduksi, maka penjualan bisa kita lanjutkan. Kita buka di sini penjualannya. Nah, kita bisa konfirmasi karena di sini kuantitasnya itu sudah tersedia. Kita bisa konfirmasi. Kemudian, kemudian kita bisa mengirimkan produk ini ke pelanggan. Nah, setelah diterima oleh pelanggan dan sudah dikonfirmasi bahwa pesanannya sudah sesuai, kita bisa klik validasi. Maka ini pengiriman sudah selesai dan siap difakturkan. Kita buka order siap difakturkan. Nah, di sini. Nah, kita bisa buat faktur, pilih faktur reguler. Kemudian kita cek terlebih dahulu fakturnya. Ketika sudah sesuai, kita klik konfirmasi. Nah, kita juga bisa kirimkan faktur ini kepada pelanggan. Klik kirim. Nah, setelah itu, ketika eh, pelanggan sudah melakukan pembayaran, kita bisa klik bayar. Kita pilih jurnalnya, misalnya bank, metode pembayarannya manual payment. Kemudian kita create payment. Nah, sehingga statusnya itu menjadi in payment. Artinya, eh, proses penjualan sudah selesai dan pelanggan sudah membayar. Nah, seperti itu proses penjualannya sudah selesai. Nah, transaksi-transaksi di keempat modul tadi itu secara otomatis sudah tercatat di modul akuntansi. Nah, kita bisa lihat modul akuntansi dan sebagai gambarannya saya akan tunjukkan di laporan bagian buku besar umum. Nah, di bagian buku besar umum ini terdapat beberapa akun. Di sini akun yang pertama ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini menunjukkan nilai tagihan kepada pelanggan. Di sini ada sebesar 21.178.800 rupiah. Kemudian ada PPN penjualan. Ini merupakan kewajiban pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada negara, yaitu sebesar 2.098.800 rupiah. Kemudian ada akun penjualan, itu merupakan pendapatan perusahaan dari penjualan, yaitu sebesar 19.080.000. Nah, jadi seluruh pencatatan ini dilakukan secara otomatis tanpa input jurnal manual karena modul sales, inventory, manufacturing, dan accounting di Odoo itu sudah terintegrasi.
Dengan demikian, modul akuntansi DODO itu membantu PT Mitra Garmen dalam mencatat transaksi penjualan dan pajak secara otomatis, menyediakan laporan keuangan lengkap secara real time, dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan skenario yang kedua, yaitu produksi untuk produk reguler menggunakan MPS atau Master Production Scheduling. Baik, kita masuk ke modul produksi kembali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai skenario yang kedua, yaitu produksi berdasarkan Master Production Scheduling, di mana kita bisa klik perencanaan, kemudian kita pilih MPS atau jadwal Master Production. Nah, kemudian kita bisa tambahkan terlebih dahulu produk yang akan diproduksi berdasarkan MPS. Misalnya, kita pilih kaos polos ukuran S. Kemudian kita pilih daftar kebutuhan materialnya atau BOM-nya, kemudian rutenya juga kita pilih produksi, kemudian target stok keamanan. Jadi merupakan stok minimum yang harus ada di perusahaan, misalnya 10, kemudian minimum untuk di replenish, yaitu stok minimum yang bisa dilakukan replenish. Pemicu pemulihannya itu kita pilih otomatis, lalu kita klik simpan. Nah, ini akan muncul MPS-nya seperti ini. Nah, ketika stok dari produk tersebut kurang dari stok keamanan atau stok minimum yang harus ada di perusahaan, misalnya ini kaos polos stoknya 0, sedangkan stok yang harus ada itu adalah 10, maka kita bisa klik order. Maka hal ini akan memicu uh, manufacturing order di operasi manufacturing order di modul produksi. Kita bisa cek di manufacturing order di sini sudah ada manufacturing order yang harus dijalankan di bagian produksi. Di sini kita lihat terlebih dahulu bill of materialnya itu sudah tersedia semua. Kemudian SPK-nya siap dijalankan. Maka kita bisa klik mulai, kemudian di bagian operasi cutting, ketika selesai kita klik selesai, begitupun untuk eh, operasi-operasi selanjutnya. Nah, setelah selesai semua, ini menandakan proses produksi sudah selesai, kita klik produksi semua, maka stok produknya akan bertambah, yaitu cost plus sebesar 10, dan juga akan terjadi pengurangan bahan baku. Nah, seperti itulah kedua skenario yang sudah saya jelaskan. Jadi mau dua skenario produksi tadi, produk custom itu menggunakan eh, strategi make to order, sedangkan produk reguler itu menggunakan strategi make to stock yang dibuat berdasarkan master production scheduling. Dengan sistem ini, PT Mitra Garmen dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi proses bisnis. Sekian demo dan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.